Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan tugas video kita yang berjudul Komunikasi Pemasaran dan Periklanan Internasional Terintegrasi. Happy watching! Pada kesempatan ini, kami dari Universitas Ibnu Sina, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang komunikasi pemasaran dan periklanan internasional terintegrasi dalam mata kuliah Pemasaran Internasional dengan dosen pengampu Ibu Rosita Septiani, SIP MM. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Lutni Anissa, Rosita, Delvina Oktavianti, Dini Dwi, dan Villa Kurnia. Komunikasi pemasaran. The Cartrade Institute of Marketing or CIM mendefinisikan komunikasi pemasaran sebagai the process of presenting an integrated set of stimuli to a market with the intent of evoking a desired set of responses within the market set and setting up channel to receive, interpret, and act upon message from the market for the purpose of modifying present company message and identifying new communication opportunities, atau proses penyajian sekumpulan rangsangan secara terintegrasi kepada pasar dengan maksud untuk membangkitkan sekumpulan respon yang diinginkan dalam sekumpulan pasar tersebut, dan membentuk saluran untuk penerima menginterpretasikan dan bertindak atas pesan dari pasar untuk tujuan memodifikasi pesan-pesan perusahaan yang disajikan serta mengidentifikasi peluang-peluang komunikasi baru. Phil 1995. Jika kita simak, maka dalam definisi tersebut secara eksplisit terdapat aspek umpan balik yang mengisyaratkan adanya komunikasi dua arah, serta konsep stimulus atau sekumpulan pesan yang diintegrasikan agar terjadi reaksi halayak sasaran. Hal yang terungkap secara implisit dan definisi tersebut adalah bahwa peluang-peluang komunikasi pemasaran dapat memberi nilai tambah melalui mempertinggi produk dan simbol-simbol organisasi. Hal tersebut merupakan sebuah kemampuan untuk membuat kerangka dan penawaran gabungan dalam lingkungan yang berbeda yang merupakan sebuah kekuatan. Chris Phil 1995. Komunikasi pemasaran terintegrasi. Menurut Howardsworth dan Duncan, 2008, komunikasi pemasaran terintegrasi adalah konsep yang mengarah proses untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pesan merek yang menciptakan hubungan merek pelanggan. Komunikasi pemasaran terintegrasi merupakan salah satu strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk berkomunikasi dengan konsumennya. Komunikasi pemasaran terintegrasi dilakukan untuk memenuhi tujuan dari perusahaan dalam memasarkan produknya melalui media. Perusahaan merancang strategi promosi agar memastikan tujuan perusahaan melalui pesan dapat diterima dengan jelas dan berdampak luas kepada konsumen. McDonald's Indonesia. McDonald's merupakan restoran fast food terbesar di dunia yang diawali pada tahun 1955 di California, Amerika Serikat, dengan produk unggulan berupa burger bernama Big Mac. McDonald's hingga saat ini telah memiliki ribuan restoran yang tersebar di lebih dari 100 negara. Salah satunya Indonesia. McDonald's pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1991 dengan membuka restoran pertamanya di Sarinah, Tamrin. McDonald's memiliki tagline yang berbunyi "I'm love with it", sebuah tagline yang sederhana namun diharapkan saat orang-orang mendengarnya dapat dengan mudah mengingat bahwa "I'm love with it" merupakan tagline dari McDonald's. Dengan dihadirkannya tagline yang simpel oleh perusahaan, McDonald's dengan melalui media iklan yang banyak ditayangkan pada televisi. Diharapkan tagline tersebut dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam meningkatkan brand awareness di benak masyarakat. Tayangan tagline dalam iklan yang memberi informasi menunjukkan bahwa iklan tersebut komunikatif.
karena responden sebagai khalayak menyadari bahwa iklan yang ditayangkan memberikan informasi yang baru bagi dirinya. Tagline "I'm loving it" dinilai dapat menimbulkan kepercayaan yang dimunculkan oleh masyarakat terhadap semua produk yang dihasilkan oleh McDonald's. Tagline juga dapat disebut tagline yang fleksibel karena masuk ke semua konsep iklan yang dibuat oleh perusahaan untuk promosinya. Pemilik McDonald's menyatakan, "Saya membuat slogan I'm loving it ketika saya melihat pelanggan tersenyum puas saat menyantap hidangan dari gerai ini." Artinya, kepuasan dan kesukaan masyarakat juga melatar belakangi saat tagline ini dibuat. Tujuan komunikasi pemasaran. 1. Menginformasikan atau informing. Dipergunakan untuk memperkenalkan kategori produk atau jasa baru atau ketika tujuannya adalah membangun permintaan primer. McDonald's, rangkaian rumah makan siap saji yang menyediakan pilihan menu khas seperti hamburger, minuman ringan, kentang goreng, filet ayam, serta beberapa pilihan hidangan lokal sesuai lokasi restoran masing-masing. Mereka memperkenalkan Speed Service System pada tahun 1948 yang kemudian menjadi prinsip dasar restoran siap saji modern. McDonald's merupakan salah satu pencetus restoran cepat saji di dunia yang mengutamakan kecepatan dan volume dalam setiap penyajian makanannya. Strategi penyediaan makanan yang cepat tersebut ternyata digemari oleh pelanggan sehingga semakin banyak pelanggan yang datang untuk menikmati makanan di McDonald's. Produk McDonald's sebisa mungkin diseragamkan dan disesuaikan dengan budaya dan selera masyarakat setempat, sehingga McDonald's dapat bersaing dengan restoran lainnya di seluruh dunia. Produk-produk McDonald's juga sudah sangat terkenal di seluruh dunia berkat keseragaman menu yang dijunjung tinggi oleh McDonald's. Tujuan komunikasi pemasaran terintegrasi yang kedua, persuading. Membujuk pelanggan sasaran persuading dipergunakan ketika pesaing meningkat dan tujuan perusahaan berubah menjadi pembinaan permintaan selektif. McDonald. Untuk dapat bersaing di pasar Indonesia, McDonald membedakan segmentasinya dengan restoran cepat saji lain yang ada. McDonald memusatkan segmentasinya pada kalangan menengah ke atas, menambah lebih banyak rasa serta jenis baru dari produk McDonald. Merubah menu di beberapa negara dan dengan memadukan rasa lokal yang lebih populer di negara bersangkutan. Dalam hal spesifik ini, yang dilakukan dalam restoran cepat saji akan memberikan pelayanan yang memuaskan untuk para konsumen. Membuat konsumen merasa spesial, nyaman dengan pelayanan kita, sehingga para konsumen bisa datang kembali dan selalu memberikan sistem operasional yang unggul bagi setiap konsumen kami. Dan senyum konsumen adalah hal yang penting untuk McDonald, sehingga dapat mencapai target di setiap harinya. Meskipun kekhawatiran beberapa negara tentang implementasi budaya, pada umumnya McDonald diterima di negara-negara tersebut, karena McDonald menawarkan ide lokalisasi global di mana item menu disesuaikan dengan kebiasaan dan selera masing-masing negara sehingga tidak mengkikis kebudayaan asli negara mereka. Perusahaan makanan cepat saji bersaing langsung dengan McDonald, tetapi karena strategi pemasarannya yang terfokus menyoroti kualitas, rasa, menu, nutrisi, dan beberapa manfaat terkait kesehatan lainnya, perusahaan mampu menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sebagai upaya kreatif untuk terus mempertahankan jumlah konsumen, pihak perusahaan McDonald senantiasa melakukan beberapa hal terkait dengan makanan yang dihasilkan. Di antaranya adalah menambah lebih banyak rasa serta jenis baru dari produk McDonald, merubah menu di beberapa negara dengan memadukan rasa lokal yang lebih populer di negara yang bersangkutan, menyediakan makanan yang segar dan cepat saji pada tempat-tempat yang menarik dan bersih sehingga lebih menarik minat konsumen, menciptakan makanan-makanan khas usia misalnya makanan untuk orang dewasa, remaja, dan sebagainya. Tujuan komunikasi pemasaran terintegrasi yang ketiga, reminding. Mengingatkan dipergunakan untuk produk yang sudah mencapai tahap kedewasaan karena telah membuat pelanggan teringat dalam produk itu.
McDonald, di kalangan anak-anak, McDonald memperkenalkan toko badur Ronald McDonald yang sukses menjadi daya tarik bagi pelanggan anak-anak. McDonald dirilis kampanye terbarunya sebagai kelanjutan dari perayaan hari ulang tahunnya yang ke-25. Kampanye tersebut dilakukan dengan merangkul para konsumen untuk membagikan cerita dan kenangannya bersama McDonald. Oleh karena itu, jika kita melihat maskot baru tersebut, kita langsung mengingat burger McDonald. Pemenang dari kompetisi bertajuk 25 tahun momen kebersamaan McDonald adalah Ouni Leonita, Malik, dan The Extension merilis lagu yang berjudul Bagaimana Ku Tahu untuk memprestasikan cerita ini. Dari sekian banyak kisah dan cerita yang diterima, kisah cinta memang yang paling banyak menarik. Penerimaan oleh konsumen akan langkah yang tepat tersebut secara tidak langsung akan menciptakan tindakan bagi konsumen, baik pada konsumen yang loyal maupun yang tidak loyal. Percaya atau tidak, tipe konsumen yang mudah terpengaruh ketika langsung terbawa perasaan akan cerita yang menyentuh hati tersebut. Kemudian, dari perasaan tersebut secara tidak langsung mengarah pada keinginan untuk mengunjungi gerai McDonald. Pengukuran komunikasi pemasaran terintegrasi, advertising, periklanan. Periklanan adalah suatu bentuk media berbayar yang disajikan terkait informasi suatu produk ataupun merek yang dapat menjangkau masyarakat secara luas dan mampu mempengaruhi persepsian konsumen. Periklanan yang dilakukan oleh McDonald tidak hanya melalui web atau televisi, tapi melalui media sosial seperti Instagram. Salah satu iklan yang mampu menarik minat masyarakat adalah varian menu yang menerapkan rasa kuliner Indonesia seperti burger nasi goreng spesial. Sedangkan di Amerika, McDonald's seringkali melakukan kolaborasi bersama artis atau selebriti papan atas dunia. Contohnya, pada tanggal 4 Agustus kemarin, McDonald's Indonesia mengeluarkan video promosi di platform YouTube yang berisi dengan menu terbaru mereka, yaitu burger nasi goreng. Menu ini dipublish oleh McDonald's Indonesia untuk merayakan ulang tahun tanah air yang ke-75. Sedangkan di Amerika, untuk menarik pelanggannya, McDonald's seringkali melakukan kolaborasi bersama artis atau selebriti papan atas dunia. Contohnya, beberapa waktu yang lalu McDonald's bekerja sama dengan rapper asal Amerika bernama Travis Scott. Dalam iklan promosi tersebut, McDonald's menjual menu-menu dari sang penyanyi dan rapper tersebut, dan juga beberapa merchandise mereka. Selain menarik para fans daripada penyanyi tersebut, McDonald's juga memberikan menu-menu baru yang dapat memberikan keuntungan bagi mereka. Jadi, walaupun iklan atau promosi dari kedua contoh negara di atas terlihat berbeda, tetapi keduanya dapat membungkus iklan tersebut dengan sangat menarik, serta memiliki ciri khasnya masing-masing sesuai pasarannya. Pengukuran komunikasi pemasaran terintegrasi, public relation. Relasi publik, definisi dari relasi publik diungkap oleh Dissanayake, yaitu suatu fungsi yang membangun, membina, manfaat mutualisme, dan hubungan yang berarti antara organisasi dan publik. Relasi publik dapat dikatakan sebagai upaya membangun dan membina hubungan kepada pekerja, serikat pekerja, lembaga swadaya, masyarakat, dan konsumen. Menurut Alam 2013, komponen dan relasi publik adalah public spesial, berpartisipasi dalam suatu komunitas, event sponsorship, dan berbagai aktivitas publik untuk meningkatkan image suatu organisasi. McDonald's di Indonesia berbagi bersama RMHC melalui Beef Prosperity Burger. Kerjasama McDonald's Indonesia dan Bluebird dalam memberikan pelayanan dan keuntungan ekstra bagi konsumen dan pengemudi. McDonald's berhasil meraih penghargaan Indonesia Top Digital PR Award ITDPA 2019. McDonald's Indonesia berbagi bersama RMHC melalui Beef Prosperity Burger. Program berbagi harapan bersama RMHC ini merupakan inisiatif McDonald's untuk mendonasikan hasil dari setiap penjualan satu Beef Prosperity Burger sebesar 2.500 untuk membantu relokasi
Ronald McDonald's Family Room yang saat ini berlokasi di Departemen Radioterapi RSCM. Relokasi ini bertujuan agar family room yang selama ini digunakan sebagai tempat istirahat sementara bagi pasien anak dan keluarga dapat lebih nyaman ketika orang tua harus menemani si kecil menjalani perobatan. Yang kedua, kerjasama McDonald's Indonesia dan Bluebird dalam memberikan pelayanan dan keuntungan ekstra bagi konsumen pengemudi. Kerjasama antara McDonald's dan Bluebird merupakan bagian dari wujud komitmen kedua perusahaan untuk senantiasa memberikan pelayanan dan keuntungan ekstra bagi para konsumen serta pengemudi dan dalam membentuk kebutuhan mereka sehari-hari. Melalui kolaborasi ini, seluruh konsumen dari kedua perusahaan akan mendapatkan berbagai keuntungan. PT Rexona National Food melalui brand McDonald's berhasil meraih penghargaan Top Digital PR Award ITDPA 2019 dalam ajang bergensi tersebut. McDonald's dianugerahi penghargaan untuk kategori restoran fast food. McDonald's dinilai mampu memanfaatkan secara maksimal peran PR digitalnya dalam membangun kepercayaan konsumen sehingga mampu memicu pertumbuhan brand dan bisnis perusahaan di tengah era digital saat ini. Pengukuran komunikasi pemasaran terintegrasi yang ketiga, personal selling. Definisi penjualan personal adalah bentuk komunikasi orang ke orang atau person to person untuk menawarkan suatu barang maupun jasa kepada pembeli yang prospektif. Penjualan personal ini selain untuk menawarkan suatu produk atau jasa, juga membina hubungan dengan pelanggan. Jenis komunikasi pemasaran ini berbeda dengan komunikasi lain yang menargetkan banyak orang, karena khusus untuk komunikasi ini melibatkan interaksi secara langsung. Waralaba restoran siap saji terbesar di dunia ini memiliki lebih dari 32.000 restoran yang siap melayani 60 juta orang setiap harinya di 117 negara di dunia. Perusahaan McDonald's tidak diragukan lagi merupakan sebuah raksasa dunia dalam bisnis makanan siap saji. Diawali dengan pendirian restoran pertamanya di tahun 1940 oleh dua bersaudara Dick and McDonald, rangkaian rumah makan siap saji yang menyediakan pilihan menu khas seperti hamburger, minuman ringan, kentang goreng, filet ayam, serta beberapa pilihan hidangan lokal sesuai lokasi restoran masing-masing. McDonald's dalam menjual produknya secara global menggunakan format dan teknik penjualan yang sama dimanapun di seluruh dunia sebagai standaritasnya. Berikut ada menu-menu dari McDonald's antara lain berbagai macam burger, ada paket Happy Meal untuk anak-anak, dan ada berbagai makanan penutup. Pengukuran komunikasi pemasaran terintegrasi yang keempat yaitu sales promotion atau promosi penjualan. Promosi penjualan yang dilakukan perusahaan biasa dilakukan bersamaan dengan dilakukannya penjualan secara personal dan pengiklanan. Menurut Kotler dan Armstrong, di bukunya tahun 2016, promosi penjualan adalah intensif jangka panjang untuk mendorong pembelian terhadap suatu produk ataupun jasa. Beberapa upaya promosi kreatif yang dilakukan oleh pihak McDonald's diantaranya adalah iklan televisi, public relation yang handal, promosi di radio lokal, pembuatan brosur, poster, spanduk, backdrop, banner, translate, dan sebagainya. McDonald's ini menunjukkan kepada konsumen dengan menampilkan iklan yang begitu menarik, mewah, menarik, dikemas dengan apik dan menjunjung berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia. Bahwa semua orang dapat merasakan produk McDonald's tanpa dibatasi oleh perbedaan budaya. Selain itu, dalam iklan terlihat bahwa semua orang sangat menyenangi bahkan menyukai produk McDonald's yang sangat cocok dengan budaya Indonesia, yaitu berbahan alami dan terbuat dari bahan makanan yang halal, seperti ayam, daging, sampai bahan-bahan lainnya yang alami dan halal. Promote McDonald's antara lain Taste of Japan,
Dapatkan menu McDonald gratis dengan menempelkan stiker drive-thru. Yang terakhir ada menu receh 1+1. Pengukuran komunikasi pemasaran terintegrasi yang kelima yaitu direct dan digital marketing, pemasaran langsung dan digital. Salah satu cara untuk membina hubungan jangka panjang dengan para pelanggan yaitu dengan memberikan penawaran secara langsung kepada pelanggannya. Metode ini dikenal dengan nama pemasaran langsung. Tetapi di zaman modern sekarang ini, komunikasi pemasaran melibatkan penggunaan teknologi seperti personal komputer, tablets, mobil phones, game konsoles, dan peralatan lainnya dalam berkomunikasi dengan para pelanggan yang dikenal sebagai digital marketing. Peran digital marketing sangat penting dalam komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Konsumen di era modern sekarang ini memiliki lebih dari satu perangkat komunikasi dan melakukan riset mereka sendiri secara online dengan barang atau jasa yang mereka ingin beli atau gunakan dibanding langsung mendatangi tempat tersebut untuk bertanya. Pemasaran langsung yang dilakukan perusahaan McDonald's di Indonesia dan luar negeri yaitu datang langsung ke gerai McDonald's yang tersebar di seluruh kota dengan layanan dine-in, take-away, dan drive-thru. Sistem dan strategi pemasaran McDonald's yang kreatif dilakukan dengan cara delivery order yang cukup mudah, praktis, dan memanjakan para pelanggan. Seperti pada gambar di sini yaitu mendatangi gerai-gerai McDonald's yang terdekat ataupun memesan via aplikasi untuk delivery order dan mengikuti Instagram akun McDonald's. Selanjutnya adalah fungsi komunikasi pemasaran. Yang pertama yaitu fungsi penawaran. Peran organisasi dalam proses pengembangan pemasaran merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar, dan hal itu berdampak bahwa faktor keorganisasian akan berada di dalam pikiran konsumen. Fungsi yang kedua yaitu fungsi informasi. Suatu pandangan yang berkembang populer menyatakan bahwa strategi perusahaan hendaknya didukung oleh stakeholder, kunci organisasi. Jika strategi tersebut ingin berhasil, strategi harus dikomunikasikan melalui berbagai cara ketika pesan secara konsisten melalui waktu dan ditargetkan secara akurat pada khalayak stakeholder secara tepat pula. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi relasional. Banyak organisasi mengakui kegunaan dan pentingnya public relation atau PR yang baik. Orang-orang PR merupakan kunci karakteristik kredibilitas yang tinggi dengan biaya yang relatif rendah, yang nampak saat kritis dalam persaingan, yang tidak hanya untuk mengamankan posisi di dalam benak konsumen, tetapi juga dalam menekan biaya promosi. Fungsi yang keempat yaitu menjaga hubungan yang baik. Komunikasi pemasaran menekankan aspek pengembangan saluran atau pemasaran distribusi. Periklanan. Menurut Monley dan Carla Jansan, periklanan adalah komunikasi komersil dan non-personal tentang sebuah organisasi dan produk-produknya yang ditransaksikan ke suatu khalayak target melalui media bersifat massal seperti televisi, radio, koran atau surat kabar, majalah, direct mail atau pengoplosan langsung, reklame luar ruangan, atau kendaraan umum. Kegiatan-kegiatan periklanan memang bisa menelan biaya yang sangat mahal, namun selama itu didasarkan pada tujuan dan perhitungan yang jelas, semuanya bisa dibenarkan. Yang penting, semua kegiatan itu tetap efektif dan ekonomis, dalam pengertian dapat mencapai sasaran dan tetap menjamin keuntungan perusahaan. Sebuah periklanan baru bisa dikatakan baik jika semua terencana dan terselenggara sedemikian rupa sehingga dapat mencapai hasil-hasil yang diharapkan. Salah satu iklan McDonald's yang beberapa waktu lalu sangat mendunia, yaitu BTS x McDonald, adalah salah satu kolaborasi penantian para fans. Sejak April, mereka sudah mengumumkan adanya collab ini. Sekarang, iklan resminya sudah tayang di YouTube dan menampilkan menu-menu BTS meal. Lengkap dengan 7 membernya, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, dan Jungkook. BTS membintangi iklan yang tayang di YouTube tersebut. Dan iklan itu ada beberapa makanan edisi spesial BTS, diantaranya 10 chicken McNugget
medium fries, medium coke, serta saus sweet chili dan cajun yang terinspirasi dari McDonald Korea Selatan. Fungsi periklanan. Berikut fungsi-fungsi dari periklanan menurut Monley dan Carla Johnson. Yang pertama, periklanan menjalankan sebuah fungsi informasi yang mengomunikasikan informasi produk, ciri-ciri, dan lokasi penjualannya, yang memberitahu konsumen tentang produk-produk baru. Yang kedua, periklanan menjalankan sebuah fungsi persuasif yang mencoba membujuk para konsumen untuk membeli merek-merek tertentu atau mengubah sikap mereka terhadap produk atau perusahaan tersebut. Yang ketiga, periklanan menjalankan sebuah pengingat yang terus-menerus mengingatkan para konsumen tentang sebuah produk sehingga mereka akan tetap membeli produk yang diiklankan tanpa mempedulikan merek pesaingnya. Tujuan periklanan dalam menurut Cotwaller dan Armstrong dalam buku Prinsip-prinsip Pemasaran adalah tugas komunikasi spesifik yang dicapai dengan permisal sasaran selama periode waktu tertentu. Definisi hanya memberikan sebuah bahasa umum untuk mengembangkan pemahaman tentang periklanan. Efek periklanan pada sebuah organisasi bisa jadi dramatik dan juga perlu dieksplorasi. Pemasar berusaha membandingkan kelebihan produk yang ditawarkan dengan produk yang lain. Untuk tujuan ketiga yaitu meningkatkan biasanya digunakan untuk produk-produk yang cukup dikenal oleh konsumen dan mempunyai kelompok konsumen tertentu. Media penyampai pesan memegang peran penting dalam proses komunikasi. Tanpa media, pesan yang tidak akan disampaikan kepada kelompok audiens yang diinginkan. Oleh karena itu, memilih media yang tepat akan sangat menentukan apakah pesan yang ingin disampaikan kelompok sasaran sampai atau tidak. Periklanan sebagai proses komunikasi. Periklanan harus dapat mempengaruhi pemilihan dan keputusan pembeli. Pada dasarnya, tujuan periklanan adalah mengubah atau mempengaruhi sikap-sikap khalayak. Dalam hal ini tentunya adalah sikap-sikap konsumen. Strategi pemasaran banyak berkaitan dengan komunikasi. Periklanan merupakan salah satu bentuk khusus komunikasi untuk memenuhi fungsi pemasaran. Untuk dapat menjalankan fungsi pemasaran, maka apa yang dilakukan dalam kegiatan periklanan tentu saja harus lebih dari sekedar memberikan informasi kepada khalayak. Periklanan harus mampu membujuk khalayak ramai agar perilaku sedemikian rupa sesuai dengan strategi pemasaran perusahaan untuk mencetak penjualan dan keuntungan. Periklanan harus mampu mengarahkan konsumen membeli produk-produk yang oleh Departemen Pemasaran telah dirancang sedemikian rupa, sehingga diyakini dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan pembeli. Program periklanan dirancang untuk mengubah konsumen dari tidak tahu tentang suatu merek menjadi bersedia mencoba, membeli, dan selanjutnya membeli ulang. Efek periklanan dapat dikelompokkan menjadi respon kognitif menyangkut penerima pesan, respon afektif menyangkut pengembangan sikap terhadap produk atau perusahaan, dan respon pelaku menyangkut tindakan aktual yang dilakukan para anggota audiens sasaran. Pesan periklanan meliputi dua unsur utama, daya tarik, yang mencerminkan gagasan sentral dari pesan dan metode presentasi yang digunakan untuk menyajikan pesan. Jenis-jenis iklan. Menurut Nani Nuraini Esos, dilihat dari segi tujuannya, iklan terdiri dari yang pertama, commercial advertising atau iklan komersial. Adalah iklan yang bertujuan untuk mendukung kampanye pemasaran suatu produk atau jasa. Tujuan periklanan komersial adalah membujuk khalayak untuk membeli produk yang diiklankan, bukan produk pesaing lain, atau mempromosikan kelanjutan perilaku membeli produk yang diiklankan untuk seterusnya. Iklan komersial ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu A. Iklan strategis, digunakan untuk membangun merek. Hal itu dilakukan dengan mengkomunikasikan nilai merek dan manfaat produk. Perhatian utama dalam jangka panjang adalah memposisikan merek serta membangun pangsa pikiran dan pangsa pasar. Iklan ini mengundang konsumen
untuk menikmati hubungan dengan merek serta meyakinkan bahwa merek ini ada bagi para pengguna. B. Iklan taktis, memiliki tujuan mendesak. Iklan ini dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan kontak dengan merek tertentu. Pada umumnya, iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama. Yang kedua ada corporate advertising. Iklan yang bertujuan membangun citra suatu perusahaan yang pada akhirnya diharapkan juga membangun citra positif produk-produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Iklan corporate akan efektif bila didukung oleh fakta yang kuat dan relevan dengan masyarakat, mempunyai nilai berita dan biasanya selalu dikaitkan dengan kegiatan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Iklan corporate merupakan bentuk lain dari iklan strategis, ketika sebuah perusahaan melakukan kampanye untuk mengkomunikasikan nilai-nilai korporatnya kepada publik. Iklan korporat seringkali berbicara tentang nilai-nilai warisan perusahaan, komitmen perusahaan kepada pengawasan mutu, peluncuran merek dagang atau logo perusahaan yang baru, atau mengkomunikasikan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, public service advertising. Iklan layanan masyarakat merupakan bagian dari kampanye sosial marketing yang bertujuan menjual gagasan atau ide untuk kepentingan dan atau pelayanan masyarakat. Biasanya, pesan iklan layanan masyarakat berupa ajakan, pernyataan, atau himbauan kepada masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan demi kepentingan umum atau merubah perilaku yang tidak baik supaya menjadi lebih baik. Misalnya masalah kebersihan lingkungan, mendorong penghargaan terhadap perbedaan pendapat, keluarga berencana, dan sebagainya. Perusahaan menggunakan jasa sebagai media untuk menyampaikan perencana pesan atau informasi kepada audiens sasaran. Sekian video dari kami, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi